Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi Yesus Kristus sebagai sahabat sejati. Langsung saja saya mulai. Yesus bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat, tapi Dia juga sahabat bagi kita. Dalam Yohanes bab 15 ayat 13, Yesus berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Yesus menunjukkan kasihnya sejati dengan memberikan nyawanya di kayu salib. Tidak ada sahabat yang lebih setia dan penuh kasih daripada Dia. Ia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan saat kita jatuh, gagal dan berdosa, Ia tetap ada. Sahabat sejati adalah seorang yang mengenal kita sepenuhnya, namun tetap menerima kita. Yesus tahu segalanya tentang pikiran, motivasi, dosa-dosa kita, tapi Dia tetap mencintai dan menerima kita. Itu adalah kasih yang tak bersyarat. Yesus mengerti kita. Salah satu alasan bisa menjadi sahabat sejati adalah karena Dia mengerti perasaan kita. Dia pernah merasakan lapar, haus, kesedihan, kehilangan, bahkan pengkhianatan. Dalam Ibrani bab 4 ayat 15 dikatakan, "Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat diturut merasakan kelemahan-kelemahan kita." Yesus bisa menjadi sahabat sejati karena Dia mengalami kehidupan manusia. Dia tidak jauh atau tidak peduli. Justru sebaliknya, Dia sangat dekat dan memahami kita. Yesus sebagai tokoh idola. Banyak orang mengidolakan tokoh-tokoh besar karena prestasi mereka. Tapi Yesus adalah tokoh yang layak diidolakan bukan hanya karena mujizatnya, tapi karena karakternya. Beberapa kualitas luar biasa dari Yesus yang menjadikannya tokoh idola sejati. Yang pertama yaitu kasih yang tulus. Ia mengasihi semua orang, bahkan musuhnya. Yang kedua, kerendahan hati. Walaupun Dia adalah Tuhan, Dia membasuh kaki murid-muridnya. Yang ketiga, keadilan dan kebenaran. Dia tidak kompromi dengan dosa, tapi selalu menyatakan kebenaran. Yang keempat, pengampunan. Bahkan di kayu salib Ia berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan yang kelima, kekuatan rohani dan mental. Ia menghadapi penderitaan, hinaan, dan kematian dengan kekuatan dan ketenangan. Yesus mengubah hidup. Yesus bukan hanya sahabat atau idola dalam teori, tapi Dia mengubah hidup orang-orang yang mengenalnya. Ribuan tahun telah berlalu sejak Dia hidup di dunia. Tapi jutaan orang di seluruh dunia bersaksi bahwa hidup mereka diubah oleh-Nya. Dari orang berdosa menjadi kudus, dari hidup dalam kegelapan menjadi terang, dari orang putus asa menjadi penuh harapan. Kita mengidolakan banyak tokoh di dunia, tapi mereka tidak mengubah hidup kita secara rohani. Tapi Yesus bisa, karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Karena yang pertama, Dia tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, Dia selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Yang ketiga, Dia mengerti dan menerima kita. Yang keempat, Dia memberikan arah, makna, dan tujuan hidup. Dan yang kelima, Dia membawa kita kepada kehidupan kekal. Jika kita punya sahabat yang begitu sempurna dan teladan hidup yang luar biasa, bukankah itu tokoh idola yang sejati? Penutup, Yesus Kristus mengundang setiap orang untuk menjadi sahabatnya. Dalam Wahyu bab 3 ayat 20, Dia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok.
Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dia ingin menjadi bagian dari hidupmu, bukan hanya sebagai Tuhan, tapi juga sebagai sahabat, pemandu, dan tokoh panutan seumur hidup. Jadikan Yesus Kristus sebagai sahabat sejatimu dan tokoh idolamu, dan lihat bagaimana hidupmu akan berubah sepenuhnya. Sekian saja dari saya, teman-teman. Saya harap teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Oh, wow!